Antonius apanya nih? Nggak tahu saya siapa aja belum. Makanya gue nanya ke Antonius. Tadi Antonius yang ngusulin topik soalnya. Firman Allahnya diapain? Nggak harus firman, terserah aja deh. Nggak apa-apa, itu aja dulu. Maksudnya ada apanya firman yang dibahas? Apakah firman menjadi manusia atau perspektif firman menurut Islam dan kekristenan? Ya, Terserah Anton deh, terserah Antonius. yang penting ada firmannya lah. Aku dampingin. Terserah Kores deh. Ya udah supaya cepet ya. Ya udah. Apakah firman menjadi manusia atau menjadi buku itu ya? Gimana Pras? Oke. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Sip. Kalau begitu, Suara Bang saya Dialog. aman. Ya. Hah? Ini kan dua-dua ya. Enggak? Enggak tenggelam. Oh, ya. Cuma memang aku kalau ngomong Tiga ada pendeta Martin juga tuh deh. oh iya, ada Pak Martin juga. Ya udah. Temanya apa ini? Firman Gurunda. Oke, jadi dari muslimnya ada Gurunda, ada Antonius Prof. mau Alwan firman apa? Fikri. Firman menjadi manusia, berarti Yesus Kristus dong. Ya boleh, saya ikut aja lah. Ikut, ya udah. Saya nggak bisa, saya udah 5 watt. Ya udah, Lima Gurunda, Akhina Farhan sama aku. Cuman yang nanti yang pembukaan Gurunda selalu. Oke deh, kalau begitu kita akan live ya. Ntar judulnya apa? Moderator. Judul. Di Anton udah siap itu rekam. Izin rekam boleh ya? Iya, firman menjadi manusia atau menjadi buku Akhina. Firman menjadi manusia atau menjadi buku. Pokoknya firman Ya. lah, tentang firman lah, gitu aja intinya. Iya, Pak. Oke. Kalau Intinya dia tentang bilang firman. firman menjadi buku Ya, juga kan agak bebas lah, kita kayak ngobrol ya. aja lah. Beda dengan Ya. pakai TMS gimana? biasa ya kan? Ya Ya, gimana? dari kami Itu ya, dari kami ada Pak Gurunda, ada Antonius mau merekam, kasih host kayak dia dulu. Gitu ya, bisa kan? Merekam atau tanpa host? Yang penting gini ya, kalau jawab harus dikasih waktu lebih banyak dari yang nanya ya. Baik ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi iya. fair ya. Kalau aku sih gini biasanya, maksudnya kalau misalnya mau motong jangan di awal-awal tuh, kasih dulu. Enggak, aku kemarin sama Gurunda siapa namanya Suma juga sama si Riva aja kita nggak saling potong-potongan kok. Nah iya kayak begitu. Iya, nggak perlu kecuali nanti berantakan baru diatur. Kalau nggak berantakan ya udah. Ya kalau Kita bisa kalau ngatur. misalnya udah berbenturan moderator turun lah. Aman itu. Tapi kalau bisa Oke deh gini, kalau begitu ya. Topik. Ini kadang-kadang kita akan stop dikit ya. Maksudnya gini, andai kata saya ngomong ngulang-ngulang 3 kali, kan kadang-kadang kita suka ngulang-ngulang 3 kali ataupun Suma ngomong ulang-ulang 3 kali, aku bilang oke, aku udah ngerti gitu ya, atau enggak aku stop karena mungkin gini, di dalam pembicaraan itu jawabannya itu sebenarnya ada 10 poin yang bisa dijawab gitu, jadi begitu udah 2 poin aku akan coba itu udah 2 poin. Iya aku ngerti itu yang aku masuk yang aku maksud di awal tuh itu kalau mau nyanggah yang proper yang manual gitu nyanggahnya itu jangan aja kasih tanda jangan jangan 10 10 detik. Sebentar. Aku andai kata ngomong udah 2 poin, artinya kamu selesaiin aja yang kamu mau selesaiin dulu, jangan ditambah poin lagi gitu. Iya, boleh yang kayak gitu-gitu. Jawabannya jadi bertele-tele, yang denger juga jadi kacau. Kita orang ngerti. Maksud aku gini, kalau mau nyanggah jangan pas baru ngomong 10 detik udah disanggah, jangan. Walaupun mau ngomong apa kayak gitu, itu yang bikin jelek dialog. Nyanggahnya Betul. kasih dulu jeda ngomong gitu. Oke? Ya wes. artinya gini. Oleh wabarakatuh. Aku buka dulu sebentar ya, kita ada teknis sedikit. Oke, Ini ada ya? Ini Ada. nggak ada. Hah? Kayaknya belum diaktifin deh. Apanya diaktifin ya? Coba kita ke berikut dulu. Ini enggak di sini aja. Ini supaya yang lain juga bisa ini. Ini yang mau kayak gini kan Akhinawan. Nah, ke sini dulu. Kemana? Ke customize channel. Kalau iya, selesaikan channel ya. Nah, terus di sini ini add section, upcoming live streaming, add section, upcoming live streamingnya dihidupkan, aktifkan. Bentar, coba kembali saya tadi ke ini, jadi ke channel. Coba kembali. Di Gimana caranya? Oh iya, sebentar gini.
Nah Iya, ini ke customize ini ke channel, customize ya. channel. Yes. Terus, Tunggu masih loading. Nah, terus add section. sebentar. Soalnya ini jadi Indonesia. Jadi add section tambahkan di mana itu? Tambahkan di ini di bagian. kanan. Ya, tambahkan Terus, bagian. Upcoming live streaming. mendatang ya. Ya, Udah aktif? Udah. Nah, sekarang coba kembali ke channelnya. Saya kembali ke channel. Iya, coba lihat ke home. Ke home. Ini loh, ke channel ini loh. Ke Channel. channelnya Aki Alwan loh. My channel. Coba balik. Saya share screen Ini- ya. Saya share screen aja. Saya share screen. Ya, siap. Gimana tadi Saya share Pak screen. Aki Calvin gimana? Jadi ke customize. Nah, kan jadi Itu, pada ikut ini. belajar. Nah, Ini. ini sesuaikan Section ya. channel. Hah? Sesuaikan channel. Sudah. Ini kan sudah muncul ini. Live streaming mendatang udah keluar. Tarik ke atas. Itu yang ini. stripnya, strip 2-nya drag ke atas. Pilihnya apa? Ini hari Upcoming apa live ya? stream Senin atau ya? apa? Gak mau ini. Enggak, itu kiri strip 2, strip 2 yang nah, drag ke atas, tarik ke atas. 28. Tarik ke atas mana? Ke atas video singkat. Oh. Nah, tuh kan dia pindah satu lagi. Ini dihapus aja ya ini. Ya, hapus aja. Nah, jadi ini udah ini. Dah, publikasikan. Publikasikan di mana? Publikasikan ini, publikasi ini. Di mana? Ini kanan atas di sebelah buat. Nah, itu publikasikan yang kotak biru. Lihat channel, batal, publikasikan. Oh, tertutup ini, sorry. Ini ya. Tutup share Ya. screen-nya. Oke. Ada. Udah. Coba Coba ke dilihat channel dulu. Anda. Hah? Coba ke channel Anda. Ini channel Anda di pojok kiri. Oh, sini. Ya. Nggak mau ini. Ya udah, kalau lihat TV official Lihat channel. Ya sudah, coba tolong dilihatin coba. Bisa nggak Calvin? Dilihatin Ya. udah ini. Bentar. Saya stop screen mana ini? Belum ada, belum bikin berarti Apanya? Sudah. mana? Ini nggak keluar. Di ini aja di apa? Sudah. Di Ini sudah bikin ini sudah. Enggak, mana coba ke home ke channelnya Aki Alwan. Ini kan? Nah, reload coba. Mana nggak ada? Assalamualaikum Kang Kores. Waalaikumsalam. Itu Kang Pras sama Kang Antonius sudah ada? Siap ya, udah di ini. Oh udah ya. Oke. Ya sip. ini tinggal Mbak. nunggu Prof Alwan dulu dikit. Siap. Oke. Ini kan gini ini. Itu sudah tadi tuh. Ini nih. Nah, Ini di situ, sudah. di situ udah Aki ada. Alwan bikinnya di schedule nggak? Nah, ini nih saya edit kan ya, edit. Oh, enggak Firman dibikin di menjadi- schedule, enggak. Ini langsung aja. Berarti Ya udah nggak apa-apa, enggak. Ini Udah langsung lah, aja. ini kan, mah ya. langsung live ini. Enggak. Tidak pakai Aki Alwan schedule. bikin di schedule ini. Kalau bikin schedule di yang bawah live. Coba batal dulu. Batal dulu ya. Batal dulu. Ini Mulai langsung batal aja, ini. langsung muncul. Back batal. Itu batal, klik batal. Nah, Batal. lihat pojok kiri. Ini kan? Pojok kiri. Ini. Nah, itu ada kelola, Nah, itu ada kelola. Siapa pembicaranya? Oh. Ah, Belum harusnya ada, di sini belum bikinnya ada. tadi Di sini. tuh. Jadi yang tadi itu dihapus aja, nggak usah. Langsung aja, Ya, enggak usah. kosong tuh. Enggak usah langsung aja tadi. Enggak usah bikin lagi. Langsung live aja nanti tuh. Langsung Oh, tinggal jadi Sorry, salah satu jawab dong. Pihak Muslim siapa yang bicara? Gurunda Zuma, Prof Alwan sama Akhina Farhan. saya nggak bisa. Oh iya, Nggak udah bisa. Gurunda Zuma, aku dan Akhina Farhan. Ya. Farhan siapa? Farhan itu. Farhan Farluk, Farhan biasanya mah rame. itu dia. Oke deh kalau begitu, shall we? Dua dong. Gua kan dua, lu dua juga. Pilih salah satu. Kan ada Pak Martin. Kang Martin Pras. 3. tiga Ada itu. Pak Martin. Bang Martin. Martin, Bang Antonius, Bang Pras.
Enggak gini loh, aku berdua aja. Kalau gitu. nanti bertiga, nanti aku takutnya belum pernah Tabrakan. tandem. Oh iya. Oke, sip. Nggak paham nanti dia larinya kemana. Kenal belum? Aku nggak tahu Martin siapa Martin. Sorry. Ale Pak Martin, Ale masa nggak Martin kenal? Ale. Pak Pras nih, waduh. Masa nggak kenal Pak Martin, weh. Orang paling terkenal loh. Kok jarang masuk ke ini FIC atau ke CIA? Single factor dia. Ya, kan banyak ini apa Maaf. namanya komunitas kekristenan kan banyak, nggak cuma itu. Pendeta senior beliau ini, pendeta senior. Beliau itu senior sekali, Bang Pras. Malah Oh, ya, kita tuh boleh. lebih kenal Dari duluan mana, Pak Martin daripada boleh Pras sama buka mic Pak Martin, kenalan dulu. Karena aku Alvin, kita pindah ke berikut room dulu, bisa nggak? Martin. Alvin, Ya, ya. kemana? Room Ya, C1 ya? Pak Martin Ya, dari ya. mana Pak Martin? Ya, Dari Katolik, Protestan atau dari ini? saya dari Protestan ya. Oh ya, kalau gitu sama. Iya. Ya. Itu pendeta senior 80 Pendeta tahun. senior ya. Oh, oke. Saya lebih kenal Umurnya Pak 80 tahun. daripada CIA segala itu. Oh, ada juga Pak Justru Robert. Nah, saya kan orang baru memang. Jadi saya banyak yang belum kenal nih. Pak Suara Malam juga, pendeta senior juga beliau ini, Pak Suara Malam. Pak Robert, Pak Robert Wenur. selamat malam Pak. Ya, Pak Robert Wendur, selamat malam. Saya Pak bukan Robert. saya bukan pendeta. Selamat malam, salam. Ya salam. Oke lah, kita menyimak ya sama-sama ini. Bukan, soalnya kalau biasanya kalau bertiga saya yang bagian Oke. diam. Oke. Iya, oke. Ini boleh. saya boleh diizin record gak ya? Boleh. Siapa tuh? Kalau bisa sih publish langsung, cuma nggak bisa ya. Saya belum tahu caranya. Nggak apa-apa, record aja deh. Publish. Kita publishan. Lebih enak dong, iya dong. Ajarin dong, Waduh, ajarin dong. Buang-buang waktu. Kita nggak bisa publish gimana? Pasti Gimana bisa, Pak? Gimana? Pakai OBS Pak Antonius. Oh, OBS saya belum ada. Ya udah nanti aja deh. Oh, nggak bisa. kalau Record ada aja, Pak. record. Iya. Berarti ini harus co-host kayak itu kalau record ya? Ya, minta tolong co-host ya. Aku juga minta di co-hostin ya. Ya Pak. Kecuali nanti kalau admin- rusuh baru admin. itu. Susah kalau saya soalnya kalau begitu kalian ngomong saya biasa matiin gitu. Jadi kalau nggak co-host begitu mau buka Ini- lagi pusing. Ini hostnya lagi ke sebelah ini nah. Kores hostnya. Hostnya Bang Kores lagi ke sebelah ke, Oke. kita tunggu lah kalau gitu hostnya. Iya, topik apa sih, topik bebas ya? Oke, Firman. Topiknya adalah Firman, tentang Firman. Itu Pak Antonius sudah bisa recording. in progress. Oke, terima Oke, kasih. Oke, kita mulai. Jadi ini temanya all about Firman ya, semua tentang Firman ini. Nah, Firman perspektif Islam, Firman perspektif kekristenan. Di sini ada 4 saudara kekristenan, ada Pak Martin, Suara Malam atau Pak Robert Wendur, teman saya biasa ngobrol sampai tengah malam dia ini. Ada Pak Pras dan ada Pak Antonius, semuanya kayak latar belakang pendeta ya. Jadi tadi narasumber utamanya adalah Pak Antonius dan Pak Pras. Kepada Pak Martin dan Pak Wendur, kita sama-sama menyimak dulu nanti ada kesempatan untuk Pak Martin dan Pak Wendur untuk ikut berpartisipasi ya. Begitu ya Pak Pras dengan Pak Antonius ya. Siap. Narasumber utama ya kan, karena sesuai permintaan Pak Boleh. Pras. Baik. Karena kalau Iya ya, paham. ketiga agak lebih kacau sedikit gitu. Kita tes mic dulu kalau begitu. Bang Farhan, tes mic dulu. Kalau nggak pernah kerja sama nanti. Tes. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kah? Sambil nunggu Kores nanti lah masalah hostnya nanti dibagikan begitu Kores masuk. Nanti setelah datang Kores ya. Recording gantikan saya. stopped. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini dan saat ini kita akan mengadakan dialog interaktif lintas agama di mana dihadiri oleh kedua belah pihak narasumber ya, dari pihak Kristen yaitu Pak Pras dan Bang Antonius,
Dan dari pihak Muslim, kakanda saya, Gurunda Zuma, juga guru saya satu-satunya ini adalah Bang Farhan. Semuanya narasumber ini sudah berpengalaman malah melintang di dunia debat ya. Siapa yang tidak kenal kedua belah pihak narasumber ini? Kecuali mungkin Pak Martin yang belum kenal dengan beliau. Ya gitu ya. Jadi ini kembali kita membahas tema yang sering dan berulang-ulang dan mungkin ini krusial ya. Sering sekali dibahas lagi-lagi tentang firman. All about firman. Ya, karena ini tema yang dibawa dan dibawakan oleh diajukan oleh saudara kekristenan. Mari kita berikan kehormatan bagi saudara kekristenan untuk membuka prolog dulu, mempresentasikan tentang firman yang dimaksud dalam kekristenan. Silakan. Boleh, karena udah sering ya, jadi saya akan bicarakan di aspek yang sedikit berbeda ya, biar nggak bosan ya. Bener nggak, Pak Penunggang Buddha? Silakan. Ini waktu kita opening statement ini ya nggak apa-apa 5-8 menit lah, kira-kira aja lah. Ya, silakan. Untuk berdua. Ya. Silakan. Di dalam gini, hanya ada dua jenis, yaitu pencipta dan ciptaan. Pencipta itu adalah Allah itu sendiri yang tidak kelihatan, dia bukan materi. Ciptaan itu, ada ciptaan yang kelihatan, yaitu kita di benda-benda materi di dunia ini, juga ada malaikat, roh-roh, serafim dan sebagainya. Kita nggak tahu berapa banyak jenisnya. Yang kita ketahui adalah apa yang dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam kalau menurut Islam ya Al-Quran, kalau menurut Kristen ya Alkitab. Tetapi saya hanya bicara dari sisi Alkitab sebagai firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita lihat bahwa ada makhluk-makhluk yang kita tidak pernah lihat. Seperti kita lihat ada malaikat, ada iblis. Tetapi mereka itu tetap adalah ciptaan dan materi. Tapi materi yang nggak bisa kita lihat. Hanya satu Allah yang bukan materi, karena dia adalah pencipta. Dia tidak bisa dilihat gitu. Dan manusia tidak bisa mengenal dia kecuali manusia itu mendapat pernyataan dari Allah. Jadi di dalam dunia ini ada dua macam agama. Satu agama yang berasal dari pencarian manusia. Manusia cari-cari ketemu, oh Tuhan seperti demikian, atau mereka mengatakan asal mula alam semesta demikian, Allah yang tidak berpribadi. Tetapi di dalam dunia ini ada satu jenis lagi agama, yaitu agama yang berpusat kepada Allah. Allah menyatakan diri kepada manusia. Itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Allah menyatakan diri. Allah menjadi pusat pernyataan gitu. Itu adalah agama yang bersifat teosentris. Allah berbicara, Allah menyatakan diri. Kemungkinannya dua, benar atau bohong, karena Allahnya nggak pernah kelihatan. Gitu. Kemudian Allah yang menyatakan diri, barulah kita mengenal Allah yang personal. Mereka yang berasal daripada pencarian kepada Allah, itu selalu Allahnya impersonal. Kenapa kok itu? Enggak apa-apa. Silakan lanjut. Oke. Allahnya itu impersonal, sedangkan Allah yang menyatakan diri di dalam agama-agama teosentris itu adalah Allah yang personal. Gitu. Jadi kita lihat di dalam Alkitab Allahnya adalah Allah yang personal. Pernyataan diri Allah di dalam Alkitab adalah melalui Allah berbicara, menyatakan dirinya, kehendaknya melalui para nabi dan para rasul. Tetapi di dalam Alkitab ada lagi satu pernyataan Allah, yaitu pernyataan diri Allah dalam perwujudan yang bersifat imanen. Imanen itu adalah bisa mendatangi manusia dan menyatakan diri kepada manusia. Karena kan Allah tidak kelihatan. Nah, pernyataan Allah yang imanen sebagai pribadi, itulah yang kita sebut dengan anak Allah. Dialah yang berinkarnasi menjadi manusia, dialah Yesus Kristus, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kenapa disembah? Karena dia adalah Tuhan. Bukan hanya Tuhan, dia adalah Allah. Firman Allah. Dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 ayatnya sudah pernah didengar baik oleh Kristen maupun oleh semua orang Islam yang biasa dengar-dengar perdebatan. Yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi di dalam Kristen
firman itu ada dua, yaitu pernyataan Allah mengambil perwujudan yang bisa dilihat oleh manusia sebagai pribadi, itulah anak Allah, Yesus Kristus. Dan perkataan Allah berupa kata-kata, ucapan, ataupun sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita, itulah yang tertulis, yang kita sebut dengan Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terima kasih. Yang mau nambahin boleh Antonius, silakan. Ya, saya rasa udah cukup banyak. Mungkin saya tambah sedikit aja ya. Jadi menurut Injil Yohanes, firman itu adalah Allah dan firman itu adalah pencipta ya. Dan ini bukan hanya menurut Injil Yohanes, tetapi juga menurut kitab-kitab yang ada di dalam Tanakh ya. Contohnya itu ada di dalam Ayub. Di dalam Ayub, sebentar saya lupa ayatnya. Di dalam Ayub dikatakan demikian. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan demikian ya, dalam bahasa Inggrisnya. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Jadi bahasa Indonesianya adalah dengan firman Allah, surga diciptakan, langit diciptakan, dan para penghuni surga diciptakan oleh nafas mulutnya, begitu ya. Jadi ini menurut yang kitab Mazmur gitu. Begitu juga kalau kita lihat di Targum ya, Targum itu adalah translasi dan translasi Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik ya, dan juga parafrase ya. Targumnya itu ada beberapa seperti Targum Jonathan, Targum Yerusalem, Targum Onkelos dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita mengacu contohnya ke Targum Jonathan ya, itu dikatakan bahwa firman itu adalah pencipta ya, itu ada di Targum Jonathan. Sebentar, saya lupa datanya. Dan ada beberapa deh, intinya firman itu bukan hanya kekuatan, tetapi firman itu adalah pribadi ya. Firman itu pribadi, itu dinyatakan di dalam, contohnya di dalam Targum Jonathan on Deuteronomy ya. Itu dikatakan, untuk siapakah orang-orang yang begitu besar, kepada siapa Tuhan begitu dekat dalam nama sabda Tuhan gitu. Jadi artinya di sini Lord, the name of the word of the Lord ya. Jadi nama dari firman Allah gitu ya. Kemudian juga dikatakan di sini word of the Lord bertahta di atas tahtanya gitu ya. Word of the Lord sit upon his throne, high and lifted up. Ini ada di Targum Jonathan di Deuteronomy 4 ya. Jadi artinya memra ya, kalau dalam bahasa Aramaiknya disebut memra ya, dan mendengar doa ya, itu ada di Deuteronomy 4. Kemudian dikatakan juga firman itu adalah Allah yang menyelamatkan, itu ada di Targum Jonathan di Nur atau Pak Suara Malam, Pak Martin dan lain-lain. Saya rasa mereka juga mau. Ini dialog ini akan berlangsung ke depan nih 1,5 jam maksimal sebelum partisipan boleh bertanya. Silakan dari pihak Muslim, Bang Gurunda Kanda saya, Bang Juma atau Bang Farhan yang mulai duluan, memberikan sedikit prolog lah tentang firman. Silakan Gurunda, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panglima kami. Lanjut. Semangat malam teman-teman Kristen ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tema kita terkait dengan materi yang sering kali kita bahas ya. Malam ini kita lagi-lagi membahas tentang firman. Nah, poin kita di sini adalah berbicara atau membahas tentang sosok manusia yang kemudian dibahasakan di dalam iman Kristen. Pada mulanya adalah firman sesuai dengan apa yang ada di dalam Yohanes. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi ada kesetaraan antara penciptaan Isa
dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Jadi kedua makhluk ini yang bukan ciptaan tapi ciptaan itu diciptakan dari unsur saripati tanah. Lalu kemudian berbicara mengenai firman. Firman di dalam konsep yang diimani oleh umat Islam itu ada beberapa hal. Firman di dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu kalimat. Nah, kalimat ini di dalam Al-Quran bisa berupa doa taubat seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, di sini artinya firman dari Tuhan, artinya perkataan ya atau kata-kata atau ucapan dari Tuhannya. Kemudian Adam menerima beberapa ucapan atau perkataan atau firman dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Artinya ketika berbicara mengenai firman di dalam Al-Quran, firman ini bisa berupa doa taubat. Firman ini bisa berupa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan juga bisa berupa janji-janji Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am ayat 34. Walakad kuzzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah. Artinya bahwa firman di dalam Al-Quran itu bisa berupa ketetapan atau kalimat-kalimat atau tanda kebesaran daripada Allah itu sendiri. Nah, firman di dalam Al-Quran juga bisa berupa ayat-ayat Al-Quran atau wahyu. Seperti yang diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah firman Tuhanmu, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, ya, atau telah sempurnalah ucapan instruksi Tuhanmu. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian firman juga bisa berupa kitab-kitab Allah atau firman Allah dalam kitab-kitab Allah. Itu bisa. Lalu kemudian firman dalam Al-Quran itu bisa juga berupa rencana, bisa juga berupa kehendak atau keinginan Allah. Nah, firman juga bisa berupa perintah dan larangan. Ada terekam di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Dan juga firman itu bisa ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut. Bisa diterangkan dalam surah Ibrahim ayat 24, 26, kemudian dalam ayat 29, ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Dan firman bisa juga berupa ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berbicara mengenai firman, itu penjabarannya di dalam Al-Quran itu sempurna. Sempurna, dan ditentukan firman itu sebagai apa, bisa dianggap sebagai doa taubat, bisa dianggap firman itu ucapan tauhid, bisa janji-janji Allah, bisa juga ayat-ayat Al-Quran, bisa juga kitabullah. Itu tergantung konteks ayat. Itu tergantung dari konteks ayat. Nah, terkait dengan oknum Nabi Isa atau Yesus yang dikatakan oleh sahabat Kristen, itu dicipta oleh Allah sama seperti diciptanya Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi tidak ada kemudian posisinya sebagai pencipta di sini, melainkan hanya sebagai makhluk ciptaan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Silakan sahabatku yang lain. Oke, saya lanjut. Bang Farhan. Terima kasih. Saya mengelaborasi dari yang di prolog dari Gurunda bahwa kata firman itu berasal dari bahasa Syriak lama atau Parsi yang dari kata farmah, artinya adalah aturan-aturan, hukum-hukum, petunjuk-petunjuk. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim kata firman dikatakan sebagai firman adalah perkataan dari Allah, ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ucapan-ucapan Allah yang terangkum di dalam Al-Quranul Karim adalah firman. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim jelas ada nilai-nilai morality yang berarti petunjuk, ada hukum-hukum di sana, ada rule di sana, ada aturan-aturan di sana. Itulah kenapa di dalam Al-Quranul Karim 100% adalah firman Allah, karena ada petunjuk-petunjuk di sana. Ada arahan-arahan di sana. Tetapi apakah semua firman Allah adalah di kata kitab suci? Tidak. Di dalam literatur Islam jelas ada namanya hadis qudsi.
itu juga firman dari Allah, tapi tidak merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, tetapi adalah ucapan Allah kepada Nabi Allah Muhammad yang melalui malaikat Jibril untuk petunjuk, ya, yang tidak terangkum. Saya kasih analogi karena saya suka analogi. Ketika seorang raja memberikan sebuah titahnya, dia bersabda, itu akan menjadi hukum. Tetapi apakah setiap ucapan raja adalah hukum? Tidak. Ketika dia lagi bersenda gurau dengan istrinya, merayu istrinya, apakah itu menjadi hukum yang harus ketetapan menjadi seorang kepada rakyatnya? Tentu tidak seperti itu. Jadi artinya firman di sini adalah dari, kalau kita ke terminologi dari bahasa aslinya, yaitu dari Parsit, ya dari Syriak lama, artinya adalah hukum-hukum, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalau saya korelasikan dan komparasikan dengan di dalam Bible, di dalam Mazmur, ya, Mazmur 119 nomor 105, bagaimana di sana aja jelas makna firman itu ada, yaitu dafareha, ya, ner derahil defareha feor litifati. Di sana dikatakan apa? Dikatakan bahwa defareha atau firmanmu itu adalah sebagai pelita, artinya di sana ada petunjuk-petunjuk, ada hukum-hukum di sana yang harus ditaati oleh umatnya, oleh manusia kita, ciptaannya. Jadi kalau kita kembalikan dalam terminologi linguistiknya, firman ini adalah ketetapan-ketetapan dari Allah kepada manusia, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, morality di sana. Ada law di sana, ada hukum juga, ada rules, ada aturan-aturan di sana. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang Awi. Oke, terima kasih ya, sama-sama lengkap ini, mendekati sempurna dua penjelasan kedua belah pihak narasumber. Oke, nanti ini kita sesi masing-masing 6 menit ya, 6 menit, 10 kali 6 menit, berarti 1 jam ke depan ini sesi saling sanggah menyanggah. Saya belum masuk sesi partisipan berikutnya karena kelihatannya banyak partisipan yang ingin berpartisipan. Ada juga saudara saya nih, Bro Aldo. Selamat malam Bro Aldo. Saya dulu tidak di mute ya, tidak di mute, tapi mohon semuanya bisa menahan diri. Kita mic kita bebas buka aja. Cuma diharapkan semua partisipan boleh menahan diri. Saya kira yang bisa menahan diri. Kita lanjut aja ke sesi pertama. 6 menit pertama kita berikan kesempatan ke mana nih? Karena tadi pihak Kristen yang prolog duluan, silakan dari pihak Muslim, silakan apa yang mau ditanggapi tentang opening statement pihak Kristen tadi. 6 menit pertama sekalian langsung mengajukan pertanyaan. Nanti begitu 6 menit kedua nanti pihak Kristen yang bicara selama 6 menit. Ya begitu aja ya, Pak Pras, Pak Atodius. Ya nggak apa-apa, santai aja. Oke, santai aja ya. Juga boleh. Oke, silakan dari pihak Muslim 6 menit pertama. Ya. Tafadhol Guru deh. Ya, itu ada 6 menit di layar ya. Ada 6 menit. Ini kita mau apa nih, bertanya atau gimana? Ya, bertanya. Terserah mau bertanya atau mau menanggapi tadi apa yang disampaikan dari opening statement-nya kan. Kan opening statement tadi ya, silakan ditanggapi dan langsung bertanya sekalian. Jadi nanti dijawab oleh pihak Kristen, bisa juga langsung bertanya. Jadi sekalian menanggapi, menjawab dan bertanya. 6 menit. Baik. Seperti biasa, saya memulai dari data yang ada di kitab Sahabat Kristen dari Perjanjian Lama ya. Di situ diterangkan terkait mengenai firman di dalam Yesaya 55 nomor 11. Benar ya, Yesaya 55:11. Iya. Yesaya 55 11 di sini diterangkan mengenai firman Allah atau perkataan Allah atau kehendak Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang saya langsung aja, saya ingin tahu dari teman-teman Kristen yang saya cintai ya. Ketika data ini diterangkan bercerita tentang Tuhan mengemukakan dirinya tentang firman-Nya, posisi Yesus di sini di mana? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Posisi Yesus di sini di mana? Kalau dia sudah ada, kalau Yesus itu bersama-sama ada dengan Allah, Yesus di mana di situ? Anak Marianya di mana? Kemudian kalau dia tidak ada,
maka yang dinamakan Yesus adalah firman itu di mana di sini? Mungkin sahabat saya nangkap apa yang saya maksud. Silakan. Ya, Antonius, kamu dulu. Oke. Ya, Kalau begitu langsung dilempar ya. Silakan. Masih ada waktu 4 menit. Silakan Bang Farhan. Ini 4 menit. Kita masing-masing punya waktu 6 menit. Muslim 6 menit, Kristen 6 menit. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya menyangga dan bertanya. Silakan Bang Farhan, masih ada 4 menit. Dicatat aja dulu tadi ya. Silakan Bang Farhan. Tadi saya mendengar prolog dari saudara kita Kristen, dikatakan firman di sana langsung merujuk kepada Yesus. Nah, di sini saya ingin mengetahui perbedaan firman sebagai Yesus dan apa ucapan dari Bapa kepada Yesus. Seperti di dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya saat itu Bapa jelas berkata kepada siapa? Kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau pemahaman apa yang diucapkan tadi prolog dari saudara Kristen tadi, bahwa firman adalah ucapan-ucapan dan sabda juga yang menurut mereka. Apakah mungkin sabda bersabda dengan sabda? Firman berkata kepada firman. Itu yang pengen saya elaborasi di sana, penjelasan apa perbedaan firman saat itu diucapkan. Ya, karena jelas Yesus ketika sudah menjelma atau sudah inkarnasi menjadi manusia di sini, dia juga menerima perintah-perintah. Segala yang ucapan dari diriku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Artinya ada di sepanjang perjalanan hidup dari Yesus ini, ada dia menerima firman-firman itu. Nah, kalau firman itu adalah Yesus itu sendiri, saya merujuk kepada KBBI. Ada ambigu di sana, ada sebuah SP kalau menurut saya, sesat pikir ketika menarasikan firman adalah Yesus, tapi Yesus masih menerima firman juga. Bukankah Yesus juga dari firman Allah? Firman Bapa, ucapan Bapa ketika kepada Maria, kepada wanita suci bernama Maria. Itu kan ucapan, ditiupkan ruh, perintah. Nah, ketika dia di dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kan dia sedang berfirman juga. Nah, pikiran liar saya berkata, apa mungkin firman berkata kepada firman? Saya kasih analogi seperti ketika kita memegang HP ya. Pada mulanya adalah tulisan SMS. SMS saya kirim kepada teman saya. Teman saya kemudian menjawab SMS saya. Kalau SMS itu adalah firman, kita analogikan adalah firman. Apa mungkin SMS ini berkirim kepada SMS juga? Berarti tidak ada di sana, tidak ada subjek. Hukum KBBI, kaidah KBBI, SPOK, subjek predikat objek keterangan dalam kalimat itu tidak terpenuhi. Karena perkataan berkata kepada perkataan, firman berkata kepada firman. Nah, yang saya mau elaborasi di sini, apa yang bisa membedakan firman ketika menjelma menjadi Yesus, berinkarnasi, dan firman ketika Yesus di bumi ini menerima firman kembali, menerima perintah kembali dari Bapa, yang artinya ada firman berkata kepada firman juga. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan. Jadi tadi Yesaya 54 ayat 11 dengan firman menerima firman. Itunya. Matiin timer. Di reset timernya ke 6 menit. Jadi ada jawab 6 menit, sekaligus nanti mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Pras. Antonius, silakan. Ya, saya jawab yang Pak ini aja ya, Pak Zuma dulu ya. Ya. Jadi pertanyaannya di mana saat itu firman itu berada. Nah, firman itu berada bersama-sama dengan Bapa. Ya, itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang dikatakan adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi artinya firman ini adalah suatu hipostatik ya. Kita sebutnya istilahnya hipostatik. Salah satu dari pribadi Allah yang esa. Jadi firman sama Bapa sama Roh Kudus itu tidak dapat dipisahkan, dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau tanya di mana dia berada, dia selalu berada bersama-sama dengan Bapa begitu. Jadi seperti itu. Nah, firman itu adalah seperti yang tadi saya sebut ya, itu pribadi dari Allah. Jadi bukan hanya firman yang dimaksud ini bukan hanya sekedar perkataan Allah, tetapi juga pribadi dari Allah ya, dan image dari Allah itu sendiri begitu. Jadi firman itu seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, baik di dalam Yohanes maupun di dalam Tanakh, itu pencipta. Jadi dia mencipta, ya. Jadi dia mencipta. Terus dia juga dia juga diutus oleh
Bapa, dia juga diutus oleh Hashem gitu ya. Jadi di sini contohnya ya, tadi saya sudah sebut selain di kitab Mazmur yang tadi saya bacakan, oleh firman-Nya langit diciptakan. Nah, saya coba bacakan juga ya yang di Jerusalem Targum di Bereshit 1 ayat 27 dikatakan demikian dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini terjemahan dari Targum yang berbahasa Aramaik ke bahasa Inggris, dikatakan demikian. So God created man, and the word dalam kurung memra ya, memra of the Lord created man in his likeness. In the likeness of the Lord created male and female, created he them. Maksudnya begini, demikianlah firman the word of the Lord atau memra ini menciptakan manusia sesuai dengan rupanya gitu. Dan di dalam keserupaan dengan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan begitu. Nah, jadi di sini adalah pencipta jelas ya. Kemudian juga memra itu juga dinyatakan seperti mediator ya, penghubung antara Hashem dengan ciptaannya, dengan makhluk ya, dengan makhluk. Contohnya di Targum Onkelos Genesis 17 ya ayat 7 dikatakan demikian ya firman Hashem ya, and I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generation for the everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Jadi di sini diceritakan bahwa Hashem akan mendirikan suatu covenant, suatu perjanjian antara dia dengan Anda, dengan Anda ya, maksudnya Nabi Nuh di sini ya, dan generasi selanjutnya begitu. Nah, kalau di Targum Onkelos itu jelas dikatakan covenant antara memra dengan Nuh dan ciptaannya begitu. Jadi di sini jelas firman itu adalah personae gitu ya, personae ya, menurut Alkitab ya. Oke, sebentar dari saya itu aja. Silakan Pak Pras. Ya, gini, kan tadi saya pertama udah bicara bahwa Allah mewahyukan diri, gitu ya. Tetapi kita lihat Allah mewahyukan diri kepada siapa? Kepada manusia. Yang digunakan bahasa apa? Bahasa manusia. Jadi Allah menyatakan diri dalam bahasa manusia, gitu ya. Di dalam bahasa manusia ini kata-kata yang dipakai adalah kata-kata di dalam bahasa manusia. Lalu yang dipakai katanya apa di dalam Alkitab itu? Yaitu logos. Logos itu apa sih? Perkataan, word. Word itu apa ya? Seperti kita ngomong ini, word gitu ya. Jadi di dalam Alkitab tuh kata word, logos itu bisa berarti kata-kata biasa. Seperti yang kamu tadi ngomong perintah Allah segala. Ya iya, kalau Allah yang mengucapkan ya jadi perintah Allah. Jadi apa namanya? Jadi membicarakan perintah Allah, nasihat lah, aturan, petunjuk. Ya sama aja itu sebenarnya, nggak ada masalah. Karena memang kata artinya kata ya seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, Allah yang tidak kelihatan menyatakan diri. Pernyataan itu dia gunakan kata sang firman sebagai person. Karena perkataan Allah itu adalah sebuah realita gitu. Realita pernyataan Allah di dalam pribadi. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus berkata, talitakum, bangkitlah. Anak itu langsung bangkit. Kenapa? Karena perkataannya itu adalah kuasanya, dirinya yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jadi kita lihat ada kondisi seperti itu. Jadi Allah dan perkataannya dan pernyataan dirinya itu juga adalah ditulis sebagai sang firman, sebagai pernyataan. Perkataannya yang sebagai kata-kata yaitulah firman yang tertulis ataupun yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi dalam bahasa manusia. Jadi kedua-duanya nggak ada masalah. Jadi pertanyaannya siapa? Farhan nggak ada masalah. Sang firman, Tuhan berfirman kepada berkata-kata kepada sang firman, yaitu pernyataan dirinya, yaitu kepada anak Allah, gitu loh. Ya, silakan. Oke, terima kasih. 6 menit selesai ya. Silakan dari pihak Muslim. Ya, baik. Gimana, boleh? Ya, silakan. Boleh. Ya. Terima kasih atas paparan sahabat-sahabat. Di sesi pertama tadi saya bertanya terkait dengan Yesaya 55:11.
di mana objek pertanyaan saya itu kena terhadap Yesus yang dikatakan sebagai firman. Yesaya 55:11 itu nyata bagi kita bahwa Tuhan menyatakan ketika Dia berkehendak, maka Dia berfirman. Itu pernyataan Allah. Di dalam kitab yang sahabat kita imani, diterangkan di sana ketika Tuhan menghendak, ya, menciptakan atau menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tercipta atau diadakan atau dijadikan itu melalui perantaraan firman yang keluar dari mulutnya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman itu keluar dari mulut. Apa yang kemudian Allah inginkan, Tuhan inginkan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika Tuhan ini berfirman, menginginkan sesuatu, Yesus di situ posisinya di mana? Apakah sudah ada atau belum ada? Tadi sahabat mengatakan, firman itu mencipta. Kalau firman mencipta, lalu kemudian Yesus pada saat Yesaya ini diterangkan oleh Tuhan itu sendiri ketika Dia berfirman, maka keluar dari mulutnya dan di situ tidak ada Yesus anak Maria, berarti pernyataan sahabat kita firman mencipta itu berarti firman menciptakan manusia Yesus. Sehingga dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan firman telah menjadi manusia benar, berarti firman mencipta. Nah, firman menjadi manusia berarti firman menciptakan manusia. Nah, tolong kebingungan saya ini kemudian diurai, karena ini adalah materi yang sudah sering kita kaji. Saya mau poin ini aja dulu. Ketika Yesaya 55 nomor 11 menerangkan tentang firman Tuhan